فبأي آلاء ربكما تكذبان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Telah berlalu 1/2 dari bulan Ramadan. Waktu terus bergulir. Bulan ini akan mencapai akhirnya. Dan itulah hari-hari kehidupan di dunia ini. Kita hanyalah hari-hari dari kehidupan itu. Setiap hari yang terbenam padanya matahari akan berlalu dan tidak akan kembali untuk selama-lamanya. Di atas pundak kita ada hisab, pertanggungjawaban atas setiap hari yang kita lalui tersebut. Karena itu hendaknya setiap dari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merenungi bahwa takwa ini adalah pokok yang diinginkan dari puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Karena itu pada 3 ayat yang saya bacakan tadi di khutbah hajat, itu adalah ayat-ayat yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di khutbah hajatnya, mengingatkan kepada kita semua tentang kewajiban bertakwa di dalam kehidupan. Dan kita juga diingatkan untuk berbekal dengan ketakwaan tersebut. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian semua, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban seorang muslim di tengah musim kebaikan ini, di dalam anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, apalagi anugerah tersebut sudah sampai kepada pertengahannya dan akan menuju kepada akhirnya, adalah kita selalu memperhatikan dari amalan-amalan yang telah kita lakukan, sejauh mana kita telah menunaikan kewajiban-kewajiban, dan sejauh mana kita telah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungan, muhasabah terhadap diri
dan jiwa pada segala amalan yang dia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia kedepankan untuk hari esoknya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Dan hati-hatilah kalian dari sebuah hari yang kalian semua akan dikembalikan ke hari tersebut. Kemudian setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang dia kerjakan, dan mereka tidak pernah dizalimi sama sekali. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berfirman di dalam hadits qudsi. Di antaranya Allah berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah." Wahai hamba-hambaku, itu adalah amalan-amalan kalian sendiri. Aku hitung dengan sangat detailnya. Kemudian akan kucukupkan pembalasannya untuk kalian. Siapa yang mendapati kebaikan, hendaknya dia memuji Allah yang memberi taufik untuknya. Dan siapa yang mendapati selain daripada itu, maka jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Maka kita memeriksa amalan ini dari sisi keabsahannya. Sejauh mana amalan tersebut sudah memenuhi syarat keikhlasan, syarat keimanan dan tauhid, syarat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memeriksa dari amalan tersebut sejauh mana itqannya, bagaimana dilakukan sesempurna mungkin. Innallaha yuhibbu minal abdi idza amila amalan ayyutkinah. Sesungguhnya Allah cinta dari seorang hamba apabila dia berbuat sebuah amalan, dia melakukan amalan itu dengan itqan. Kemudian dia periksa dari amalannya tersebut, bagaimana amalan-amalan itu lebih mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berpengaruh kepada jiwanya, merubah dari kehidupannya, dan yang paling pentingnya dia tegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Karena itulah tujuan kita semua diciptakan di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Kemudian yang kedua, dari hal yang hendaknya diperhatikan di pertengahan bulan ini, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-isti'anah, memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu di dalam menjalankan berbagai ibadah di bulan ini, dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan yang tersisa dari bulan ini, khususnya pada akhir bulan ini. Karena seorang hamba tidak akan mendapatkan dari kebaikan kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala membantunya. Dia tidak akan menjadi kuat kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala yang menguatkannya. Dan pertolongan, kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah taufik yang berasal hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidak ada taufik bagi saya kecuali hanya kepada Allah. Kepadanya lah saya bertawakal dan kepadanya lah saya selalu kembali. Dan itulah
inti dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah saya beribadah, dan kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Maka seorang muslim dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dibantu. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Dan semua mukmin ada kebaikan. Karena itu bersemangatlah engkau terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah, isti'anah kepada Allah. Setelah ada semangat, dia beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan jangan engkau merasa lemah. Jangan merasa lemah, selalu mengambil dari sebab-sebab kekuatan hal yang dengannya dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ambillah pertolongan dengan kesabaran dan dengan salat. Sesungguhnya hal tersebut sangatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Maka isti'anah ini ada sebab-sebabnya, ada hal-hal yang dengannya seorang itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini disebutkan kesabaran, ya salat dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tiga jenis ibadah yang harusnya telah dirasakan manfaatnya oleh setiap muslim dan muslimah di bulan yang agung ini. Puasa itu adalah kesabaran, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan ini kita dituntunkan dengan tuntunan-tuntunan yang agung untuk menjaga salat kita, sampai disyariatkan salat tarawih, salat malam secara berjamaah, agar supaya salat sunnah ini kita jaga. Tentunya salat wajibnya lebih diperhatikan dan lebih diagungkan lagi. Dan di dalam bulan ini kita dididik untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya adalah sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari bekal yang hendaknya diambil oleh setiap muslim dan muslimah di pertengahan bulan Ramadan ini, dia tingkatkan dari mujahadahnya. Dia tingkatkan dari mujahadah dan kesungguhannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah pada kami, sungguh kami akan memberikan hidayah untuknya menuju kepada jalan-jalan kami. Begitu dia melangkah kepada Allah Subhanahu wa taala satu langkah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan untuknya berbagai kebaikan. Dan apabila dia selalu maju kepada kebaikan, maka lebih cepat dia meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diharapkan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika beliau bersegera di dalam menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, dan saya bersegera kepada engkau hai Rabbku supaya engkau ridha kepadaku. Maka diperlukan mujahadah, kesungguhan. Di bulan ini kita memohon kepada Allah supaya kita dibantu untuk melipat gandakan kesungguhan kita, dibantu untuk selalu meningkatkan mujahadah kita di dalam beramal dan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dari akhlak mulia yang hendaknya selalu kita perhatikan adalah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan selalu bersikap di atas kesabaran, menjaga diri di atas kesabaran dan melakukan ribat, dan selalulah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian itu selalu mendapatkan keberuntungan. Maka keberuntungan itu dengan sebab-sebab, dan sebab-sebab ini yang disebutkan di dalam ayat, dari kesabaran, dari musabarah, dan dari ribat, serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah bekal-bekal yang indah agar supaya kita bisa menggunakan bulan Ramadan ini dengan hal yang paling indahnya. Jangan sampai bulan ini berlalu dan kita semua tidak termasuk di dalam orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bulan ini berlalu kembali sedangkan kita semua belum tergolong kepada orang-orang yang mendapatkan dari rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh itu adalah kerugian yang sangat besar sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecelakaan untuk seorang mukmin man adrakahu Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah. Siapa yang didapati oleh bulan Ramadan kemudian bulan Ramadan itu pergi sebelum diampuni untuk dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan kepada kita semua jalan-jalannya dan membukakan untuk kita semua pintu-pintu kesungguhan di dalam beribadah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syani. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan bulan Ramadan ini terbaiknya berada di akhirnya. Yang teragung di bulan ini berada di akhir dari bulan tersebut. Karena itulah hendaknya kita menyiapkan bekal-bekal yang terbaik di dalam menyambut dari akhir bulan Ramadan ini. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zara wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 hari terakhir maka beliau mengencangkan sarungnya, beliau bangunkan keluarganya dan beliau hidupkan seluruh malamnya. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan kesungguhan yang beliau tidak seperti itu di waktu-waktu yang lainnya. Karena itulah harus dipahami dari kaidah keagungan bulan Ramadan ini, bahwa Ramadan itu intinya dan teragungnya berada di akhirnya. Di situ ada malam Lailatul Qadar yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatun khairun min alfi syahr, faman hurima khairaha faqad hurim. Di dalamnya ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan kebaikan di malam tersebut, maka seakan-akan maka sungguh dia telah diharamkan dari segala bentuk kebaikan. Karena itu jangan sampai diluputkan dari kebaikan-kebaikan yang disiapkan di bulan Ramadan ini. Dan hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia manfaatkan dari waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Masa keemasan yang telah dihamparkan untuknya dia gunakan di dalam ketaatan, bukan digunakan dalam hal yang sia-sia atau dalam perkara-perkara yang tidak penting, atau pada hal-hal yang kalaupun dia lakukan belum tentu menambah kebaikan dunianya, apalagi menambah kebaikan akhiratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memudahkan kita semua untuk menjalani bulan ini dengan puasa, salat dan ketaatan-ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang dibebaskan leher-lehernya dari api neraka dan termasuk orang-orang yang digolongkan masuk ke dalam surganya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Thumma i'lamu rahimakumullah. Innallaha amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala jalla min qail Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim
على نبيك وخليلك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معكم بجودك وفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من الكافرين ومن شايعهم من المنافقين والمرتدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.